Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan di sini hadir ya setidaknya itu 61 kota kabupaten maupun provinsi, baik itu sekolah ya, kepala-kepala sekolahnya maupun dinas-dinas pendidikan. Nah, seperti apa nih ya kegiatannya? Mari kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Saya baru kali ini sih diundang untuk bergabung. Sebenarnya bahasanya itu tentang dana bos kinerja ya, bantuan operasional sekolah tapi yang kinerja, yang prestasi gitu. Nah, pembicaraan sebelumnya ya. Jadi saya datang sebelum saya menjadi narasumber, itu saya datang lebih dahulu. Jadi saya tiba sekitar pukul 4 sore. Sementara sesi saya kan pukul 20 ya, 19.30 sebenarnya di jadwal. Ya pada saat itu tuh saya hadir untuk menyimak sebenarnya apa nih yang dipaparkan oleh para kepala sekolah. Jadi ada beberapa kepala sekolah gitu ya, seluruh jenjang, termasuk juga dari sekretariat yang Kemendikbudristek ya terkait dana BOS. Kalau kepala sekolah ini ngebahas bagaimana mereka menggunakan dana BOS kinerja untuk membangun prestasi siswa ya. Mereka sharing, berbagi pengalaman terbaik. Lalu ada dari pihak sekretariatnya Kemendikbudristek itu menyampaikan juga terkait prinsip-prinsip penggunaan dana BOS dan bagaimana dana BOS kinerja itu dipergunakan sesuai dengan tusinya dan bagaimana kemudian evaluasi pelaporan selama ini gitu. Nah itu berlangsung menjelang maghrib loh ya. Jadi cukup panjang, banyak pertanyaan juga. Saya menyimak bagaimana mereka berbagi pengalaman. Itu ada juga SLB misalnya ya, kepala sekolah yang berbagi tentang bagaimana kemudian menggunakan anggaran prestasi itu untuk menggenjot prestasi anak-anak SLB dan bagaimana menyentuhnya ya, bahwa ini mereka walau mungkin memiliki kekurangan tapi mereka itu bisa gitu punya prestasi gitu ya, dengan sekolah sungguh-sungguh membangun itu gitu ya. Ini menurut saya sih banyak hal positif ya dari sharing-sharing ini gitu. Dan ketika sesi saya
setelah makan malam gitu ya, full juga, penuh itu ballroomnya, dan mereka juga menyimak, bahkan kemudian melontarkan beberapa pertanyaan. Nah, karena saya merasa bahwa materi-materi sebelumnya sudah terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip penggunaan dana bos kinerja dipergunakan dan lain-lain, saya pikir saya ingin ya berbicara tentang bagaimana membangun ekosistem di kayak reguler. Artinya yang dapat kinerja 2022 dan itu masih ada sisa di 2023-nya, tolong dibuat silpanya, silpa kinerja. Pohon jeruk misalnya. Artinya semua manusia itu terlahir unik dengan memiliki kelebihan. Kalau ini kan kinerja secara keseluruhan ya. Kalau kegiatan yang berkaitan, contoh ini yang peningkatan kapasitas literasi digital, maka nanti kira-kira kegiatan digitalnya itu apa saja? Itu Dana miskin ini untuk itu. Demikian dari kami, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Pertanyaan yang kedua yang paling penting itu adalah apakah wajib kami melakukan penugasan kepada sekolah? Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah tadi saya lebih rinci di situ adalah multi-difabel ya, dari tunanetra sampai autis sampai MDI. Tapi ada sekolah juga yang memang hanya mendidik atau menampung anak-anak dengan sakit skizofrenia, termasuk di Sadirama. Mungkin saya Bukan yang itu, Pak. Folder yang tersendiri satu lagi di luar dari ini. Judulnya Event Dana Pendidikan. Masing-masing termasuk robotik. Jadi kalau menurut saya, anak apapun juga apabila didrill secara terus-menerus dalam hal yang sama akan jadi. Pemerintah dengan komitmen yang kuat dari masing-masing sekolah, kemudian ditambah lagi dengan adanya bantuan dana poskin ini, pengembangan talenta siswa apapun jenisnya yang ada di sekolah sangat mungkin untuk kita kembangkan. Itu kira ada banyak, Pak. Terima kasih. Maka dihimpunlah guru yang memiliki talent di bidang itu. Nah, kemudian tadi ditemukan anak yang memiliki bakat di bidang olah IT, karena untuk bisa mencipta sebuah robotik itu adalah anak yang tekun terhadap olah IT, ya, dengan laptop, dengan aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya, sehingga ditemukanlah guru yang memang punya talent ke sana. Daya dukung dari kita selaku kepala sekolah atau selaku manajer, maka wajib memfasilitasi, ya, baik itu sarprasnya, kemudian jadwal latihannya, kita berkoordinasi dengan Bapak Kurikulum, kemudian kita memfasilitasi hal yang lainnya, termasuk kita akan mendengarkan sharing dari Bu Retno. Oke. Depresi dan bunuh diri gitu ya, itu bisa terjadi dan kurang dan rapuh gitu ya. Jadi gampang sekali. Salah satunya adalah media sosial, di mana itu bukan cuma dibully di sekolah secara fisik, tapi di malam hari ini tentunya Bapak Ibu sudah makan malam dan ini juga berawan untuk ngantuk. Tapi saya jamin sesi kali ini Bapak Ibu tidak akan ngantuk. Malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Siapa yang tahu Permendikbudristek isinya apa, Bapak Ibu? Wah, hebat ya.
Ya, jadi Ibu Retno yang mendorong kami untuk segera mengimplementasikan Permendikbud tersebut. Jadi bukan cuma SK aja nih yang kita gembar-gemborkan untuk dibuat. Tapi itu penting betul, tapi tentunya mental anak harus dibangun karena kedepannya kita ingin membangun generasi yang utuh tadi. Ya. Dan menurut Ibu juga karena Bapak Ibu adalah para sekolah tentunya Bapak Ibu, dan tentunya ini momen yang bagi kami sendiri di Kemendikbud sangat langka, ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, kami perkenalkan kita bersama-sama narasumber Ibu Retno Listiarti, SPD MSI. Siapa yang tak kenal Ibu Retno? Tentunya semua Bapak Ibu sudah kenal. Ibu Retno adalah tentunya buat kami di Kemendikbud, beliau adalah guru pejuang yang memperjuangkan keadilan dan perbaikan dalam pendidikan. Beliau juga pemerhati pendidikan dan anak, Dewan Pakar Federasi. Nah, saya memang menyampaikan ya beberapa prinsip, misalnya penggunaan dana BOS. Saya menyatakan bahwa saat ini ya, karena episode ke-25 dari Merdeka Belajar adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, bahkan sudah memiliki Permendikbudristek, maka kemudian saya menyampaikan bahwa sudah bisa digunakan dana BOS itu misalnya untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan. Jadi bagaimana tim PPK pun sesungguhnya bisa dibiayai oleh dana BOS. Dan dari mana gitu ya itu bisa, dan aturan-aturannya tentu kemudian saya sampaikan. Tetapi secara prinsip saya menyampaikan bahwa kita itu untuk melakukan pencegahan dan penanganan, kita harus mengakui bahwa itu terjadi. Jadi sepanjang kita mengingkari, maka kita tidak akan melakukan atau berbuat untuk pencegahan dan penanganan. Ya, jadi mengakui itu adalah hal yang utama. Ya, tidak denial, tidak mengingkari, tapi mengakui ada dan mencoba mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk para peserta didik maupun pendidik gitu ya di lingkungan satuan pendidikan. Dan di dalam situ saya juga menyampaikan apakah sekolah selama ini aman gitu ya. Kenapa kemudian Kemendikbud melakukan ini gitu. Dan kenapa kemudian kekerasan-kekerasan yang terjadi itu bisa berdampak buruk pada tumbuh kembang optimal anak-anak atau peserta didik. Ya, karena kekerasan itu akan meninggalkan trauma, dan kalaupun tidak trauma, kekerasan itu tetap menyakitkan ya, tetap menoreh luka dan tetap berdampak pada psikis peserta didik. Dan saya juga menyampaikan bahwa bagaimana pengasuhan positif, disiplin positif itu akan membentuk peserta didik yang punya rasa percaya diri, kemudian juga hal positif pada dirinya akan berkembang. Itu yang bisa mewujudkan kemudian prestasi-prestasi. Dan juga bagaimana prestasi itu kan tidak hanya diukur lewat akademik, tapi bahwa ada kecerdasan-kecerdasan lain. Menurut Gardner aja ada 9. Emang salah satunya kecerdasan akademik, tapi tidak setiap orang, tidak setiap anak kan diberi kecerdasan akademik gitu. Jadi olahraga, kemudian musik, kemudian seni ya, kemudian juga kemampuan untuk misalnya public speaking, ya menulis dan lain-lain, itu adalah juga bentuk-bentuk kecerdasan. Nah, ini yang bagaimana mau dioptimalkan ya kalau kita tidak membangun suasana lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Dan bagaimana ketika ini sudah aman, nyaman dan menyenangkan sekolah, maka rapot pendidikan pun akan meningkat. Nah, oke ya, demikian ya video ini. Para peserta itu begitu bertahan ya, padahal itu hari sudah larut ya. Kegiatan yang harusnya selesai pukul 21.30 itu molor menjadi pukul 22, dan pertanyaan masih banyak gitu ya. Dan peserta tuh nggak ada yang meninggalkan tempat. Ini saya tidak meninggalkan ruangan sama sekali, dan tidak keberatan gitu ya, meskipun waktunya molor 30 menit dari jadwal ya. Ini sangat luar biasa, saya apresiasi, apalagi semangat untuk begitu banyak pertanyaan itu saja sampai dipilih gitu ya. Yang nunjuk tangan sih banyak banget ya. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat. Jika bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kunir. Terima kasih. Wassalamualaikum.